Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Puspita Dewi dari 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang film Arthropoda. Di sini terdapat ciri-ciri Arthropoda. Yang pertama itu ada tubuhnya. Yang pertama saya jelasin dulu. Arthropoda itu hewan yang mempunyai tubuh dan kaki bersegmen-segmen atau berbuku-buku. Ciri-cirinya yang pertama, tubuh dan kakinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang kedua, rangka luarnya terbuat dari zat kitin. Oleh karena itu, tubuh luarnya sangat keras dan kuat. Habitatnya itu ada di air tawar, ada 3, ada di air tawar, ada yang di laut, dan yang ketiga di daratan. Hidup secara bebas, namun ada juga yang sebagai parasit tumbuhan atau parasit hewan juga bisa. Yang kelima adalah filum terbesar. Yang keenam, pernafasannya bisa menggunakan insang, paru-paru, atau trakea. Yang ketujuh, beberapa dari arthropoda itu ada yang partenogenesis. Partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Yang ke-8, alat ekskresinya berupa sepasang nefridium. Yang ke-9, sistem sarafnya adalah sistem saraf tangga tali. Sebelumnya juga sistem pencernaan dari arthropoda itu termasuk sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Lalu sistem ekskresinya itu tadi menggunakan sepasang nefridium. Sistem sarafnya ada sistem saraf tangga tali, dan alat perabanya merupakan antena. Dilengkapi oleh ganglia atau otak. Ganglia fungsinya sebagai pusat refleks dan pengendalian seluruh kegiatan. Mata untuk penglihatan, antena untuk sentuhan dan peraba, antena untuk sentuhan dan penciuman, reseptor olfaktorinya sebagai indera penciumannya. Sistem darahnya, sistem peredaran darah terbuka. Itu darah mengalir tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui sinus darah. Lalu darahnya berwarna biru atau hemosianin. Cairan darahnya bernama hemolimfa. Lalu reproduksinya bisa seksual, yaitu bisa dari perkawinan. Ada juga yang partenogenesis. Ya, seperti tadi, partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Sini kita lanjut ke klasifikasi dari arthropoda. Yang pertama ada crustacea. Crustacea itu kepala dan dadanya bersatu. Kepala dan dadanya bersatu disebut cephalothorax. Kalau bagian perutnya disebut abdomen. Dari cephalothorax ini mempunyai 5 pasang kaki besar untuk berjalan. Lalu sepasang kaki pertama ini ukurannya lebih besar, disebut keliped. Dan sepasang antena, ada yang panjang dan ada yang pendek. Lalu bagian perut atau abdomen mempunyai 5 pasang kaki kecil, yaitu untuk renang. Jenis-jenisnya ada 2 jenis dari crustacea. Itu yang pertama ada Entomostraka dan kedua Malacostraca. Entomostraka punya contoh Dapina sp, dan Malacostraca punya contoh yang pertama Pinnaeus monodon, yaitu udang, dan yang kedua Cancer sp, kepiting. Yang ketiga Panulirus sp, yaitu lobster. Di sini klasifikasinya. Yang kedua itu ada dari Myriapoda. Myriapoda itu bersegmen-segmen. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala yang kecil pada ruas pertama,
perut terletak pada setiap ruas, dan sepasang atau dua pasang kaki. Bernafas menggunakan paru-paru buku. Kalau krustasea tadi bernafas menggunakan insang. Kalau Myriapoda menggunakan paru-paru buku. Lalu yang selanjutnya terbagi menjadi dua, ada Silopoda dan Diplopoda. Silopoda itu gepeng, kalau Diplopoda itu bulat. Lalu dari Silopoda itu contohnya Scolopendra sp, yaitu kelabang. Kelabang itu yang contohnya yang ada di kayak kamar mandi, itu biasanya kelabang. Kalau Diplopoda itu biasanya hidup di tempat lembab, kayak Spirobolus sp itu luwing. Contohnya itu yang kayak ada di hutan-hutan gitu, biasanya kalau nemu itu biasanya luwing. Terus Silopoda itu karnivora, mempunyai satu pasang kaki, satu pasang spirakel. Biasanya Silopoda itu jalannya cepat, lalu beracun, memiliki bisa. Kalau Diplopoda herbivora, dua pasang kaki, dua pasang spirakel, jalannya santai dan tidak beracun atau tidak berbisa. Yang ketiga itu ada dari klasifikasi arthropoda, ada arachnida, yaitu bagian kepala dan dadanya menyatu, yaitu yang disebut tadi itu cephalothorax. Lalu bagian perutnya itu abdomen, kepalanya kecil, tidak punya antena, matanya tunggal. Lalu bernafas memakai paru-paru buku, kakinya 4 pasang. Contohnya ada kalajengking dan laba-laba. Lalu di sini ada pedipalpus. Pedipalpus itu gunanya untuk alat capit. Di sini ada pedipalpus. Pedipalpus itu alat capit. Lalu ini alat capit itu gunanya untuk memegang mangsa atau mencapit mangsa. Lalu ada Chelicera. Chelicera itu ini alat sengatnya. Lalu ada spigot. Spigot itu tempat pengeluarannya sutra. Lalu ada spigot, keluarnya sutra. Sutra itu kayak yang jaring-jaring dikeluarin dari laba-laba itu. Nah, ini yang tempat pengeluarinnya, spigot. Kalau ini yang buat ngeluarinnya sutranya, tempat keluarnya. Kalau tempat produksi jaring-jaringnya itu spinneret. Spinneret itu untuk menghasilkan jaring laba-laba. Lalu ada pedicel. Pedicel itu bagian yang menyempit. Kalau verom, lalu ada verom di sini. Verom itu kelenjar racun. Nah, itu udah semua. Jadi pedipalpus alat capit untuk mencapit mangsanya, Chelicera untuk alat sengat,
Chelicera untuk alat sengat, lalu spigot itu keluarnya sutra, spinneret menghasilkan jaring laba-laba, lalu verum kelenjar racun. Di sini ada klasifikasi yang keempat adalah insekta. Insekta itu ciri-cirinya tubuhnya ada 3 bagian, ada kepala, dada, dan perut. Matanya tunggal dan majemuk. Dadanya terdiri dari 3 bagian, protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Lalu kaki dan sayapnya di bagian dada, 3 pasang kakinya, lalu sayap sepasang atau 2 pasang, bisa juga tidak mempunyai sayap. Lalu habitatnya ada darat, air tawar, dan laut. Tipe mulutnya beragam. Pernafasannya menggunakan trakea. Nah, kalau tadi krustasea itu insang, lalu Myriapoda itu juga Myriapoda itu paru-paru buku. Lalu tadi Arachnida juga paru-paru buku. Lalu sekarang insekta itu trakea. Lalu pernafasannya menggunakan trakea. Lalu peredaran darahnya terbuka. Ya, seperti tadi itu, peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah, tapi melalui sinus darah. Lalu tipe mulutnya ada menggigit, menjilat, menghisap, menusuk, dan menghisap. Menggigit ini adalah belalang. Menggigit adalah belalang. Menjilat ini lalat. Kalau menghisap, kupu-kupu. Menusuk dan menghisap adalah nyamuk. Lalu metamorfosis insekta itu ada ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Ametabola itu yang tidak mengalami metamorfosis. Hemimetabola kalau ametabola contohnya kutu buku, dia tidak mengalami metamorfosis. Lalu hemimetabola tidak sempurna, itu contohnya belalang. Lalu metabola yang sempurna yang biasa menjadi contoh itu kupu-kupu, bisa juga nyamuk. Lalu 2 subkelas terbagi menjadi 2 subkelas, yaitu ada Apterygota, itu yang tidak bersayap, dia biasanya tidak melakukan metamorfosis. Lalu Pterygota itu bersayap, ada yang melakukan metamorfosis sempurna, ada juga yang melakukan metamorfosis tidak sempurna. Lalu ada macam-macam peranan dari arthropoda. Yang pertama itu dari krustasea, biasanya dia menjadi sumber protein bagi hewan. Dia juga bisa menjadi komponen-komponen penyusun zooplankton. Lalu ada Myriapoda, itu biasanya dia lebih kayak penguraian sampah organik. Lalu ada Arachnida, itu biasanya dia menjadi ekoparasit, kayak contohnya laba-laba. Lalu insekta itu ada yang menguntungkan itu seperti kupu-kupu menghasilkan lebah madu. Lalu kalau yang merugikan itu nyamuk, biasanya dia membawa penyakit. Sekian dari saya penjelasan tentang film Arthropoda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.